Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku dimanapun kalian berada guys. Kembali lagi bersama aku di sini, Ojak di channel yang penuh suka duka ini teman-teman ya. Jadi hari ini ceritanya Ojak teh lagi di kota guys. Nah mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, Ojak hari ini mau kemana dan mau ngapain gitu kan? Kok ada di kota? Jadi hari ini tuh ceritanya Ojak teh ngambil Yu-Gi-Oh teman-teman ya, ngambil cuti, ngambil libur untuk mengikuti tes apa? Yaitu tes SSW pertanian guys. Jadi Ojak mau ngambil sertifikat job pertanian ya. Nah, jadi tempatnya itu ada di sekitaran kota di Miyazaki. Jadi sebenarnya untuk ngambil tes SSW ini bisa di Indonesia juga bisa di Jepang ya teman-teman. Dan di Jepangnya pun bisa di tempat di daerah tinggal kita masing-masing. Karena kebetulan aku tinggal di Miyazaki ya. Jadi aku ngambil yang ada di Miyazaki. Nah kebetulan kalau misalkan tes SSW ini guys ya, jadi dia itu nggak ada hari Sabtu Minggu, jadi adanya tuh di hari-hari kerja antara Senin sampai Jumat gitu. Jadi kita kalau mau ngambil tuh ya harus ngambil cuti gitu kan di antara hari Senin sampai Jumat kayak gitu. Nah, alasannya kenapa gitu kan Ojak ngambil job pertanian ya, SSW pertanian, karena kan sebentar lagi kan Ojak ini mau pulang guys. Jadi aku ini sebentar lagi kontraknya mau habis gitu, kontak kerjanya. Nah ini sebenarnya ngambil job SSW pertanian ini, sertifikat pertanian ini untuk cadangan aja, cadangan kalau nggak jadi nambah di perusahaan yang ini gitu, nggak jadi nambah di perusahaan sekarang. Sebenarnya saat ini tuh aku masih negosiasi ya teman-teman ya sama perusahaan, karena kan aku kan kontrak 3 tahun itu kan magang ya, bukan Toko Tegino. Nah untuk selanjutnya ini jadi pindah ke Toko Tegino. Nah kalau Toko Tegino itu kita bisa negosiasi sebenarnya teman-teman. Misalkan kita mau negosiasi tentang gaji atau negosiasi tentang apapun itulah yang terkait dengan pekerjaan, itu masih bisa dinegosiasikan. Nah kebetulan aku itu ada satu hal yang ingin aku negosiasikan lah ke perusahaan ya, sebelum aku tanda tangan kontrak untuk lanjut di perusahaan yang sekarang. Sebenarnya kalau misalkan untuk pekerjaan sih ya nyaman ya teman-teman ya, di perusahaan yang sekarang tuh nyaman. Kemudian juga teman-temannya baik-baik, semuanya nggak ada masalah ya sama teman-teman di sini, bener-bener nyaman lah. Cuman ada beberapa hal yang ingin aku negosiasikan dan belum bisa aku jelaskan di video yang sekarang. Mungkin nanti di next vlog ya aku jelaskan setelah hasil negosiasinya terjalin gitu kan, terjadi. Nah jadi untuk persiapan ya, karena aku itu kalau negosiasi yang sekarang itu diterima oleh perusahaan, berarti aku jadi lanjut guys di perusahaan yang sekarang tuh, lanjut sampai 2 tahun ke depan gitu kan. Tapi kalau misalkan negosiasinya nggak diterima, aku bilang kan sama perusahaan, aku nggak bakalan nambah gitu kan. Kalau negosiasinya nggak diterima sesuai permintaanku, ya keputusanku aku mau pulang aja, nggak lanjut di perusahaan yang sekarang. Nah kebetulan aku kan nggak punya sertifikat apapun teman-teman ya. Jadi ya paling kalau misalkan pulang dari sini dari Jepang, aku cuman punya Seimonkyu-nya di bidang yang sekarang, di bidang penyepuhan listrik gitu kan. Kalaupun nanti mau cari kerja lagi ya paling di jobnya ya sama job yang kayak sekarang itu, di penyepuhan listrik ya, di Denki-Meki gitu kan. Nah untuk jaga-jaga, jadi aku pikir kayaknya job pertanian enak nih gitu kan, job pertanian bagus nih. Dan katanya soal tesnya itu nggak begitu susah teman-teman, karena untuk SSW pertanian dan peternakan itu ujiannya itu menggunakan bahasa Indonesia, katanya sih begitu ya. Jadi ya udahlah untuk cadangan gitu kan, karena ini waktunya udah mepet ya, udah mepet mau pulang bentar lagi. Jadi sebelum pulang setidaknya aku punya cadangan itu, punya sertifikat pertanian. Kalau nanti mau ke Jepang lagi, itu aku paling ngambilnya job pertanian gitu. Nah kenapa alasan aku mau ngambil job pertanian? Banyak hal juga teman-teman ya, karena ya mungkin memang ya banyak yang nggak mau di pertanian tuh karena di pertanian kan kerja lapangan panas misalkan itu kan, terus kerjanya di ladang, kalau panas kepanasan, kalau dingin ya kedinginan gitu. Tapi ada hal-hal menariknya tuh kayak ilmunya gitu kan. Satu, ilmu di pertanian itu nanti bisa kepake kan buat di rumah, siapa tahu kan aku mau lanjutin kayak mau jadi petani di Indonesia kan, jadi bisa tuh ada ilmunya bisa diterapin. Kemudian di pertanian itu kan kerjanya kan lapangan dan kebanyakannya sih ya bebas gitu, nggak
nggak kayak di pabrik-pabrik. Jadi karena aku ini kan udah terlanjur ngevlog juga di YouTube, jadi kayaknya kalau misalkan di pertanian tuh bisa sambil ngevlog gitu, bisa sambil kerja, bisa sambil ngevlog gitu kan, enak tuh ya, bisa dapat vlog juga sambil kerja juga kan. Karena aku lihat di YouTube, lihat di TikTok tuh kebanyakan teman-teman yang kerja di pertanian tuh bisa sambil ngevlog gitu. Nah itu kan sebagai sebuah keuntungan ya. Itu juga sebagai sebuah pertimbangan atau alasan yang aku itu mau ke Jauh Pertanian. Ini sebenarnya buat cadangan aja sih. Dan aku pun belajar materi pertanian tuh ya gak lama teman-teman ya, sekitar seminggu lah. Seminggu ini belajar. Tapi untuk memutuskan mau ikut ujiannya itu sejak sebulan yang lalu gitu. Sejak di awal-awal Desember itu aku mulai daftar ya. Nah daftarnya tuh berapa Bang Ojak? Kemarin tuh aku didaftarin ya sama temenku ya, yang dia tuh bisa ngedaftarin gitu kan. Sebenarnya kalau daftar sendiri tuh murah teman-teman. Daftar sendiri tuh 8.000 yen ya. Kalau 8.000 yen tuh sekitar 800 ribuan lah. Tapi karena aku pakai jasa teman ya, satu bantu dia juga karena dia punya usaha bisa daftarin SSW untuk ujian SSW gitu, SJFT atau SSW. Nah aku sekalian melalui jasa dia lah, jasa beliau ya, yaitu aku kena sekitar 1 jutaan. Jadi ongkos buat pengerjaan di ngedaftarinnya mungkin 200 ribuan lah, sekitar segitu. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi untuk 1 juta itu untuk sekali tes gitu. Kalau lulus kan lumayan tuh, sertifikatnya bisa masa aktifnya ya untuk 10 tahun teman-teman. Jadi kita bisa bolak-balik Jepang dengan sertifikat itu tuh. Dan kemarin itu aku sempat ikut JLPT lagi ya, ikut JLPT lagi, JLPT N3. Tapi aku juga nggak tahu ya itu lulus atau enggaknya ya. Nah itu juga jadi sebagai sebuah penyesalan bagi aku pribadi ya, karena fokusku ini di Jepang selain bekerja ya ngevlog, YouTube, TikTok gitu, jadi konten kreator. Jadi aku nggak begitu fokus dalam belajar bahasa Jepang. Tapi ya itu nggak apa-apa ya. Kadang kita ada sukses dalam hal satu, kadang kita gagal di hal yang lainnya gitu. Dan aku merasa gagal di belajar bahasa Jepang. Aku benar-benar nggak optimal, nggak maksimal gitu. Jadi ya mudah-mudahan JLPT N3 kali ini ya bisa lulus gitu. Kalau misalnya lulus, aku bisa lanjut ke N2 dan mudah-mudahan bisa sampai N1 gitu kan, selama aku bisa bekerja di Jepang ini. Itu sih jadi tujuanku ke depan ya. Mudah-mudahan teman-teman ya. Dan ini ada bukti ininya guys, apa namanya teh, kartu ujiannya ya. Kartu ujiannya tuh kita print sendiri gitu. Kartu ujiannya kita print sendiri gitu. Aku mau nunjukin ke kalian. Nah ini guys, ini aku ngeprint sendiri ya guys. Ini fotoku ya. Jelek kali kita ya. Nah, ini alamatnya di sini ya. Terus untuk jam tesnya itu sekitar jam 14.15. Ada yang pagi, ada yang siang. Jadi aku ngambil yang siang aja. Untuk waktu tesnya 60 menit. Nah ini harganya 8.000 ya untuk tesnya ya. Oke guys, jadi saat ini aku sudah sampai di tempat ujiannya guys. Jadi tempat ujiannya ini nggak jauh dari sekitaran Tachibanadori ya, dekat dengan Mega Donki guys. Jadi ini dia gedungnya guys. Nah nanti ujiannya itu kalau untuk di Miyazaki kota, ini ujiannya di gedung lantai 2 ini guys. Jadi kalau di kertas ujiannya itu ya, di mapnya itu kita ada di lantai 2 ini guys. Nanti masuknya lewat sini. Nah, terus keluarnya ke sana ya guys ya. Oke guys, jadi aku mau ujian dulu, nanti kita lanjut setelah ujian. Oke guys, alhamdulillah Ojak ujiannya sudah selesai guys. Alhamdulillah guys. Ujian tes pertanian sudah berakhir. Dan tadi hasilnya juga langsung diumumin guys. Kalian bisa tahu sendiri lah ya hasilnya seperti apa, dengan wajah setelah ujian yang sangat riang gembira seperti ini guys.
Jadi alhamdulillah guys, tadi hasilnya lulus guys. Akhirnya Ojak bisa lulus SSW Pertanian Jepang. Dan aku mau sedikit share ke teman-teman semua ya. Barangkali kalian juga mau mengikuti tes SSW Pertanian yang tadi aku ikutin, itu seperti apa sih pengalamannya gitu kan. Seperti apa aja soal dan cara-caranya lah dan lain-lain. Jadi tadi itu aku sempat ketemu juga sama orang Indonesia ya. Namanya Mas Rajak, sama-sama Rojak ya namanya ya. Aku mah Abdul Rojak. Kalau yang tadi itu mas-mas dari Nicinan itu namanya Muhammad Rajak. Dia kerjanya itu guys di bidang perikanan. Jadi mancing terus di kapal gitu, nggak pulang-pulang kayak gitu guys. Mancing di kapal. Dan dia juga udah sempat ikut SSW peternakan dan lulus. Yang sekarang dia mau ngambil pertanian katanya buat jaga-jaga nanti mau ke Jepang lagi gitu kan, mau ngambil peternakan atau pertanian kayak gitu. Nah, jadi aku pun tadi banyak dibantu sama Mas Razak ya. Aku juga tanya-tanya karena aku haji mete ya, baru pertama kali gitu kan. Jadi dibantu lah. Jadi sebenarnya mah gampang ya guys ya. Tinggal kita masuk dan yang penting kita bawa Jaryukado atau kartu KTP Jepang sama atau juga paspor Indonesia kalau nggak ada Jaryukado. Kalau nggak ke bawah misalkan. Salah satunya aja tuh. Kalau aku tadi bawanya Jaryukado, bawa KTP Jepang, terus bawa juga kertas ujiannya. Jangan lupa nggak di print ya. Sebenarnya nggak di print juga nggak apa-apa sih. Bisa nunjukin lewat HP pun boleh gitu kan. Untuk dicocokin doang gitu kan, bener nggak gitu orangnya ini. Nah setelah itu langsung kita suruh beres-beres kayak siap-siap gitu kan, dan semua kayak HP, barang-barang, tas, kertas apapun yang ada nempel di badan gitu kan, itu harus dimasukin ke locker. Yang harus boleh dibawa ke ruangan ujian itu cuman tadi tuh KTP sama kunci lockernya itu. Dan setiap orang dikasih lockernya satu guys. Nah kemudian ruangannya itu full komputer ya teman-teman ya, karena ujiannya kan menggunakan komputer, jadi full komputer semua di situ. Terus kita tinggal langsung ujian deh. Dan ujiannya tuh tadi sekitar 60 menit, dikasih waktu 60 menit. Tapi nggak sampai 60 menit juga udah selesai ya. Karena juga soalnya nggak begitu banyak dan mudah ya. Kalau menurut aku pribadi sih, ternyata soalnya mudah guys. Aku pun nggak nyangka sebenarnya bisa lulus ya. Padahal aku nggak begitu banyak belajar pertanian guys. Aku tuh baru 1 minggu terakhir belajar pertanian ini. Baru 1 minggu terakhir itu baca-baca materi pertanian. Jadi ya nggak begitu banyak tahu juga ya. Mungkin 50% lah. Ya sisanya cuma nebak-nebak pakai logika kayak gitu. Tadi tuh soal bahasa Jepangnya tuh kan ada soal pendengaran ya. Soal pendengaran Chokai itu 15 soal. Terus sama bukan 15, 25 soal. Terus sama soal tertulisnya itu sekitar 45 guys. 45 soal. Terus juga soal Chokainya juga gampang, kayak suruh nulis jam doang gitu. Kayak contoh Ima Sangji Des gitu kan. Sekarang jam 3. Nah, kita tinggal nulis tuh jam berapa tadi tuh yang kita dengar. Oh, jam 3:03:00. Kayak gitulah kurang lebih. Terus juga ya ininya ya cara jawab tes tertulisnya juga itu gampang juga guys, kayak cuman kita kayak nyebutin benar atau salahnya doang gitu. Kayak contoh ya, misalkan beras yang dibudidayakan di Jepang itu adalah beras Japonica, benar atau salah kayak gitu. Jadi kita tinggal milih tuh benar atau salah, benar atau salah. Jadi sih kalau menurut aku ya gak banyak belajar juga bisa lulus sih guys kalau pertanian, karena soalnya juga bahasa Indonesia ya, tapi harus banyak belajar juga sih. Karena apa ya, yang bener-bener kosong banget jangan sampai gitu, jangan sampai kosong banget nggak belajar sama sekali ya, karena banyak juga logikanya tentang budidaya, pembibitan, pembenihan, panen, alat-alat yang digunakan di pertanian kayak gitulah, banyak juga ternyata ya. Dan aku juga belajar cuman seminggu guys, seminggu belajar, alhamdulillah lulus. Kurang lebih seperti itu ya, senang banget. Sempet deg-degan juga ya, karena nggak ini aja gitu, nggak percaya diri sebenarnya. Soalnya baru pertama kali kan ikut tes SSW kayak gini, akhirnya guys lulus guys. Selanjutnya kita ambil peternakan lah, yang mudah, peternakan yang mudah-mudah dulu gitu kan. Ambil pertanian, ternakan, terus apalagi itu restoran mungkin. Kalau restoran mungkin bahasa Jepang ya banyaknya. Nah ini juga saran buat teman-teman sih yang kalian juga sekarang mungkin udah di Jepang ya atau kerja di Jepang. Kalau menurut aku pribadi sih nggak ada salahnya untuk kita ngambil SSW gitu kan, ngambil sertifikat bidang lain lah. Contoh kayak misalkan kita saat ini kerja di bidang perikanan kayak tadi kayak Mas Razak loh. Terus jangan menutup kemungkinan untuk tidak bekerja di pertanian atau di mana-mana gitu kan. Jadi lebih baik ngambil gitu untuk cadangan.
untuk persiapan. Karena apa guys? Karena sangat berguna sekali ya untuk 10 tahun kan itu. Jadi jangka sertifikatnya itu bisa digunakan selama 10 tahun guys. Kalau kita mau bolak-balik Jepang tuh insya Allah dengan sertifikat itu dan sertifikat bahasa Jepang kita minimal N4 itu kita bisa pindah-pindah perusahaan gitu. Jadi siapa tahu kita nggak betah di perusahaan yang sekarang kita tempatin, atau misalkan gajinya kurang lah, atau banyak hal atau kebijakan yang nggak kita dapatkan di perusahaan yang saat ini. Ada baiknya kita mempersiapkan diri untuk ngambil SSW, ngambil sertifikat bahasa, juga ngambil sertifikat kayak SSW Tokutegino itu untuk cadangan kayak gitu. Makanya aku pun sekarang mau ngambil pertanian untuk cadangan, barangkali nggak jadi nambah di perusahaan yang sekarang, bisa pindah ke pertanian, cari job lagi gitu. Oke guys, mungkin cerita di vlog kali ini seperti itu. Aku udah lama nggak ngevlog, udah lama nggak ngomong kayak gitu, jadi agak belibet ya guys ya. Mohon maaf ya guys ya, akhir-akhir ini jarang ngevlog karena banyakannya bikin kontennya di TikTok sama di Instagram. Tapi next kita bakalan post lagi di YouTube. Mudah-mudahan sehat selalu Ojaknya ya. Dan kalian terima kasih juga sudah support Ojak ya sampai sejauh ini. Terima kasih atas doanya juga guys. Salam SCTP. Lanjut di next vlog. Bye bye. Assalamualaikum.